Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Alfiani dengan NIM 4321901034. Saya dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan analisa pelanggaran privasi terhadap Facebook yang dikenanya denda mencapai 65 triliun rupiah. Di slide selanjutnya ada pendahuluan. Etika atau etik bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Dalam beberapa aspek TIK, ada kaitan erat dengan etika profesi keterhubungan tersebut, terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kasus pelanggaran privasi terhadap Facebook? Yang kedua, bagaimana penyelesaian yang dilakukan Facebook? Dan yang ketiga, bagaimana analisis tentang pelanggaran privasi yang dilakukan Facebook serta keterkaitannya dengan etika dan sosial dalam sistem informasi. Selanjutnya ada pembahasan. Akhir bulan Maret 2018 ditutup dengan satu kasus atau skandal yang cukup mengejutkan, yaitu terkuaknya kasus penyalahgunaan data penggunaan platform Facebook. Salah satu perusahaan analisis data internasional, Cambridge Analytica, dengan tanpa izin menggunakan data pribadi sekitar 50 juta pengguna Facebook untuk keperluan membangun sebuah sistem. Sistem yang dibuat oleh Cambridge Analytica ini menggunakan data curian tersebut untuk menargetkan pemilih pada proses pemilu Presiden Amerika Serikat. Mereka mengirimkan iklan politik secara pribadi dengan berdasarkan hasil dari analisis profil psikologi para pengguna Facebook Amerika Serikat. Profil ini didapat dari data kita sehari-hari, suka dilakukan oleh perusahaan internet raksasa seperti Facebook. Rasa kebutuhan menggunakan media sosial memang ada, tetapi penggunaan data-data pribadi yang tidak perlu sebenarnya sudah cukup untuk menumbuhkan kesadaran kita akan batasan-batasan yang harus ada dalam ranah maya. Dalam kapitalisme digital, secara perlahan dan tanpa disadari, pilihan dan kemerdekaan kita diambil alih oleh mesin. Kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran etika dalam sistem informasi, karena termasuk ke dalam perlakuan hacker yang dilakukan untuk mencari kelemahan suatu sistem dan memasuki sistem orang lain, dan hacker yang bersifat destruktif di jaringan Facebook. Karena etika menurut Computer Ethics Institute tidak boleh mengakses atau menggunakan komputer orang lain tanpa izin yang bersangkutan, tidak boleh lepas tanggung jawab tentang dampak yang ditimbulkan oleh program, tidak boleh mata-matai file orang lain, dan tidak boleh membajak atau mengcopy software berbayar. Skandal ini seharusnya menjadi momentum penguatan rezim untuk perlindungan data privasi konsumen di Indonesia, khususnya mengingat pada tahun 2017 sendiri, pengguna aktif Facebook di Indonesia mencapai angka 117 juta orang. Disinilah peran pemerintah kemudian dibutuhkan karena penyalahgunaan data tersebut sudah masuk terlalu jauh. Tidak hanya berfokus pada satu platform saja. Kebutuhan jaminan perlindungan keamanan privasi data sebenarnya juga dapat mengantisipasi masifnya pengumpulan data dalam skala besar yang sering dilakukan oleh banyak institusi. Praktik penambangan dan penimbunan data secara massal antara lain dilakukan melalui pengumpulan data pembangunan, misalnya data kemiskinan dan bahkan data sensus kependudukan. Kedua, data identitas kependudukan yang bersifat elektronik. Ketiga, dari hasil registrasi SIM card pengguna telepon seluler. Keempat, melalui akses data langsung ke database termasuk penggunaan PT online, transaksi online, data kesehatan, data bank pun tidak luput dari hal ini. Lebih lanjut lagi, Elsa merespons hal itu dengan pernyataan tentang pentingnya menempatkan hak asasi manusia sebagai arah koridor.
Kesimpulannya adalah, menurut pendapat saya, pada tahun 2016 silam, Trump memenangkan pemilihan presiden yang dibantu oleh Cambridge Analytica untuk membocorkan 87 juta data pengguna Facebook. Ia diduga mengantongi jutaan data informasi pengguna Facebook dengan ilegal untuk kepentingan kampanye. Data-data tersebut dibeli dari seorang akademis menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan Facebook untuk mencuri data tanpa sepengetahuan mereka. Facebook diketahui telah melakukan perjanjian kepada FTC bahwa mereka tidak akan berbagi data dengan pihak ketiga tanpa persetujuan. Namun sejumlah regulator menemukan bahwa perusahaan melanggar perjanjian itu. Sementara itu, dua senator, Richard Blumenthal dan Josh Hawley, sempat mengirimkan surat kepada FTC awal Mei lalu. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.